Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa utaban lima ji'tu bi al-hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, maghfirah dan berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan dan juga yang utama adalah keistiqomahan kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yang terkait dengan bagian akhir dari kitab Saksiyah Islamiyah jilid 2 ya, yang terkait dengan bab ekonomi. Ini tinggal beberapa bab lagi kayaknya ya. Hari ini kita akan membahas yang terkait dengan muflis, bangkrut atau bahasa ekonominya failit ya, orang yang rugi gitu ya. Dan walaupun di sini fokus pembahasannya sebenarnya terkait dengan muflis dalam perspektif dunia ya, tapi di awal dalam pembahasan tersebut Syekh Taqiyuddin Hamdani menyampaikan hadis yang terkait dengan muflis, yang itu sebenarnya itu adalah muflis di akhirat, kebangkrutan seseorang di akhirat, dan ini tentu yang lebih kita takutkan gitu kan. Nah, karena itu mari kita kaji bersama. Kalau ada hal-hal nanti yang perlu diskusikan, nanti kita diskusikan. Kemungkinan karena ini saya telat ya, ini kita akan ada 2 bagian, belum saya tuntaskan. Mungkin minggu depan masih bagian terakhir, masih maksudnya bagian kedua dari muflis, itu bagaimana membagikan harta yang muflis kalau yang muflisnya itu sudah meninggal dunia. Nah, sementara yang kita bahas pada kesempatan malam ini muflis dalam konteks yang bangkrutnya itu masih ada. Baik, itu saya kira sedikit pengantar. Jadi sesuai dengan topik, kalau kita lihat di kitab, kok enggak, di kitab Saksiyah Islamiyah jilid 2 ini dibahas terkait dengan al-muflis. Udah kelihatan ya? Tad Azhar? Masih loading tab. Masih? Alhamdulillah Sab, udah selesai. Udah nampak tab. Udah nampak? Tapi nggak bisa full screen kan? Udah kelihatan? Tapi di saya belum bisa full. Iya, masih belum Masih full. belum full ya? Ya. Ntar ini kadang ke jadi muflis kalau kita lihat itu sering dimaknai bangkrut ya, bangkrut bahasa ekonominya pailit tadi ya kan. Nah, pasti seperti itu, dan bagaimana nanti hukum dan terutama perlakuan terhadap orang yang bangkrut serta bagaimana
harta yang sudah orang bangkrut itu kemudian dikelola. Bentar. Ini kok error. Nggak kelihatan? Cesar? Alhamdulillah. Masih? Hah? Sudah Belum? udah tapi belum full screen. Ini kenapa kok nggak mau? Nah, udah ya? Bisa? Alhamdulillah Tat. Baik. Tema kita malam ini terkait dengan al-muflis atau orang-orang yang bangkrut diterjemahkannya. Itu bisa Bapak Ibu lihat di kitab Saksiyah Islamiyah Jilid 2 ya. Kalau di terjemahannya halaman 560-an, sementara di aslinya sekitar halaman kurang lebih 400 ya. Nah, apa yang disebut dengan muflis atau bangkrut? Kalau kita perhatikan di dalam Islam, seperti yang sering kita bahas, kita sampaikan, itu selalu muncul makna bahasa dan makna syariat, ya kan? Karena bahasa Arab eh, yang merupakan bahasa hadis dan Al-Quran itu kaya luar biasa, sehingga memiliki ragam makna itu kan. Nah, termasuk juga pembahasan terkait dengan muflis ini ya. Muflis atau makna secara bahasa itu disebutkan, yang disebut dengan muflis itu adalah fil lughah al-muflis al-lughah wa alladzi la malalahu ya. Jadi orang yang tidak memiliki harta ya. Jadi orang yang tidak memiliki harta itu disebut orang yang bangkrut kalau secara bahasa. Atau bukan hanya tidak memiliki harta, juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Wala mayadfa'u bihi hajatahu gitu kan. Jadi orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Tentu dalam konteks ini adalah kalau kita lihat orang yang bangkrut, orang yang muflis itu nanti secara istilah bukan itu gitu kan. Artinya sebenarnya dia masih ada hartanya, cuman secara bahasa itu muflis itu tidak memiliki harta, tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Wa yuradu bidzalika, dan yang dimaksud yang demikian atau yang dimaksud dengan itu adalah bahwa seseorang atau dia anahu soro ila halatin, dia berada dalam suatu kondisi di mana nah ini ila halatin yuqala fiha anhu innahu laisa ma'hu fulus. Nah, ini satu kata ya. Fulus muflis gitu kan. Falasa itu fulus itu uang sebenarnya. Jadi dikatakan sudah tidak lagi mempunyai fulus karena itu dia muflis. Bukan tidak fulus, tidak punya fulus kemudian manfus gitu kan. Jadi kan kalau kita tidak punya fulus manfus gitu kan, mati. Nah, tapi di sini muflis ya. Jadi yang tidak punya fulus, tidak punya uang itu disebut dengan bangkrut. Tapi itu adalah makna secara bahasa ya. Nah, lalu mana syar'i di kalangan para fuqaha apa? Nah, sebelum itu kita lihat dulu apa pengertian makna bahasa dan makna bahasa tadi ya yang dipahami oleh sahabat sebenarnya kalau kita lihat. Jadi dalam salah satu kesempatan eh, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu kan, bahwa pengertian muflis atau bangkrut itu adalah tidak memiliki harta. Sebenarnya itu juga bukan semata-mata mana bahasa itu kan. Tapi di situ juga makna, ada kandungan makna yang diambil juga dari hadis ya kan. Jadi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW
Qala atadruna mal muflis. Jadi Rasulullah sedang berkumpul ya, bercengkrama dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis. Apakah engkau mengetahui orang-orang yang bangkrut, orang yang disebut dengan bangkrut? Para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina, kata para sahabat, orang yang muflis di kalangan kami, nah, man la dirhamalahu, orang yang tidak memiliki dirham. Dirham itu uang. Wala mataa'a, dan juga orang yang tidak memiliki perhiasan. Jadi tidak punya uang, tidak punya perhiasan, artinya tidak punya harta. Maka itu yang kemudian disebut menurut persepsi para sahabat itu orang yang muflis, orang yang bangkrut. Tapi kemudian Rasulullah menyatakan, faqala innal muflisa min ummati. Rasul menyatakan sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku, yaitu artinya seolah-olah menafikan, ya kan. Nanti kita lihat makna hadis ini. Inna min ummati yati yaumal kiamati, ya. Innal muflisa min ummati yati yaumal kiamati bisolatin wasiyamin wa zakatin wa yati qad syatama hada wa qadafa hada wa akala malahada wa sapaqa dama hada wa daraba hadi fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidda min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang bangkrut di kalangan umat itu adalah yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala siam atau puasa, membawa juga pahala zakat. Tapi pada saat yang sama, kata Rasulullah SAW, orang tersebut ya datang juga dengan membawa dosa, ya. Yaitu dari mana dosa yang dia bawa? Dia telah mencaci maki si fulan. Kemudian dia sudah menuduh orang berzina, qadzab. Kemudian dia memakan harta si fulan. Kemudian menumpahkan darah dan memukul ya si fulan. Maka ia diberi sebagian dari kebaikannya. Artinya ketika orang yang tadi ya, orang yang dia tuduh, yang dicaci maki itu, dia menuntut di akhirat, maka pahala dia sebagian mungkin dari sholat dia kasihkan. Datang lagi yang lain dikasihkan. Datang lagi yang menuntut karena dia menuduh orang tersebut berzina, maka diambil kebaikannya. Ada orang yang kemudian menuntut karena dia bayar utang, misalnya enggak bayar, atau menipu karena terkait dengan harta, maka diambil juga pahalanya. Dan dia juga kemudian menumpahkan darah, ya, membunuh, apalagi ini besar sekali dosanya, kemudian juga memukul, maka ternyata semua pahala yang dia dapatkan itu kemudian habis digunakan untuk menutupi dosa-dosa tersebut. Maka kata Rasulullah, jika kebaikannya telah habis, sebelum apa yang menjadi tanggungannya selesai ditunaikan, artinya utangnya belum selesai, banyak yang menuntut, pahala zakat, pahala saum, pahala sholat, itu sudah habis duluan. Maka kata Rasulullah, jadi dibalik yang tadi diberikan pahala itu kan sebagai kompensasi atas kejahatan dia di dunia. Nah sekarang dibalikan. Dia karena sudah tidak punya lagi, tidak tersisa lagi pahalanya, maka kejahatan dosa orang yang kemudian menuntut tadi itu kemudian ditimpakan kepada dia. Dan akhirnya apa? Sudah minuslah bahasa kita itu kan. Yang pada akhirnya kata Rasulullah, orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi ini adalah kondisi yang menggambarkan ya dari hadis tersebut. Jadi maknanya adalah ketika makna hadis itu, ketika para sahabat ditanya atadruna mal muflis, kemudian sahabat mengatakan bahwa yang muflis di kalanganku atau di kalangan kita adalah orang yang tidak punya fulus, yang tidak punya harta, bukan berarti bahwa ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku, beliau bicara tentang akhirat ya.
sebenarnya perkataan Rasulullah tadi bukanlah menafikan makna muflis yang tadi ya, fakta kebangkrutan. Jadi ketika Rasul menyatakan sebenarnya tidak ada kata-kata itu bukan muflis gitu kan. Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut ya, eh, inal muflisa min umati. Walaupun di sini kita lihat nggak ada itu kan. Kata-kata Rasul menafikan. Tapi dalam kandungan hadis ini seolah-olah Rasul mengatakan bukan itu orang yang muflis itu. Makanya Rasul menyatakan innal muflis samin umati. Sesungguhnya yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dan seterusnya. Jadi beliau tidak bermaksud menafikan hakikat fakta kebangkrutan, tapi beliau hanya mengatakan bahwa ingin mengatakan kebangkrutan akhirat lebih hebat, lebih besar dibandingkan dengan kebangkrutan yang terjadi di dunia. Ya. Nah, ini yang ngerikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara hari ini ya, ketika hukum Allah tidak diterapkan dan kita fokus misalnya hanya sekedar mengejar pahala, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan bisa jadi berkali-kali, umroh juga bisa jadi berkali-kali, itu semua bisa habis pahala itu. Kalau kita tidak berjuang untuk agar hukum Islam diterapkan secara kafah. Kenapa? Karena hari ini banyak kemaksiatan yang itu kemudian tidak dihukum oleh hukum Allah Subhanahu wa taala, sementara menerapkan hukum atau menghukumi orang yang melakukan wajib. Misalnya itu kan ada ayat asyhadiku wasarikotu faktu aidiyahuma, dan pencuri perempuan maka harus dipotong dengan hukum potong tangan. Kemudian azaniatu azani fajlidu kullamin huma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki perempuan dan laki-laki maka jilidlah di antara mereka 100 jilidan. Nah, ini tidak diterapkan. Ketika hukum ini tidak terapkan, maka ketika ada yang korupsi, ketika ada yang berzina, mencuri, ya maaf mencuri, ketika ada yang zina, kita ikut mendapat bagian dosanya. Loh, kok bisa itu kan? Nah, jadi bukan hanya sekedar kezaliman saja itu kan yang menjadi nanti di akhirat itu akan menjadi pengambil pahala kita, tapi ketika orang yang berzina, orang yang kemudian mencuri, orang yang kemudian murtad nanti kemudian tidak dihukum dengan hukum Islam, maka semua itu juga akan mengurangi pahala kita. Kenapa? Karena kita berdosa tidak menerapkan hukum Allah, itu yang disebut dengan dosa dosa jariah ya, dosa investasi. Jadi terus kita mengumpulkan dosa ya, sehingga pahala yang sangat besar itu kemudian bisa habis, akhirnya kita menjadi orang yang bangkrut. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah Rasul tidak menafikan ada kebangkrutan di dunia, tapi kata Rasulullah bangkrut yang lebih kemudian harus kemudian diperhitungkan, harus kemudian ditakutkan oleh seorang muslim, karena itu dampaknya lebih besar akan menyebabkan seseorang dilempar ke neraka, yaitu bangkrut di akhirat, yaitu kondisinya seperti tadi ya. Nah, kembali ke fokus kita pada kesempatan malam ini. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan muflis dalam konteks di dunia itu kan? Muflis seperti yang saya katakan tadi, kalau udah bahasa ekonomi valid ya kan. Jadi orang yang punya utang tidak bisa membayar utang diajukan ke pengadilan, kemudian dijatuhkan hukum valid. Nah, kadang-kadang kalau di Indonesia ya itu modus gitu kan. Karena dengan dinyatakan valid, maka dia bisa berlepas diri dari apa istilahnya itu membayar utang-utang gitu kan. Jadi dia simpan amankan harta-hartanya gitu kan. Kemudian diajukan ke pengadilan, ketika dinyatakan valid ya udah. Maka orang-orang yang kemudian berpiutang itu hanya bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan harta yang ada yang disita oleh pengadilan yang nanti dibagi-bagikan kan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya pengertian muflis dan penanganan muflis dalam sistem ekonomi Islam atau dalam Islam? Pertama kita lihat definisi dulu ya. Apa
definisi muflis menurut hukum Islam. Nah, menurut para fuqaha ya, yang disebut dengan muflis ya, ini muflis dunia tadi ya, itu adalah man ya. Al muflisu fi urifa al fuqaha, al muflis yang dikenal atau didefinisikan oleh para fuqaha adalah man dainuhu aksaru min malihi. Ya. Jadi orang yang hutangnya itu lebih banyak dibandingkan dengan hartanya. Wah kharajahu ya. Wa kharajhu aksaru min dalihi ya. Jadi pengeluarannya ya, jadi pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Kalau ada peribahasa lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Ya, zamannya kan zaman utang sekarang, zaman kredit gitu kan. Nah, kenapa kemudian dikatakan muflis tadi ya? Kalau kita lihat karena uang yang dia miliki ya itu ada tapi harus digunakan untuk membayar utang dan itu lebih besar utangnya dibandingkan dengan utang yang dengan uang yang ada dibandingkan dengan harta yang ada. Nah, itu definisi muflis ya. Jadi muflis itu bukan tidak hanya punya uang sebenarnya tapi ada uangnya itu habis ya dibandingkan dengan utang yang dia miliki. Nah, ketika kemudian terjadi muflis seorang ya, pertanyaannya itu adalah kapan dinyatakan seseorang itu bangkrut? Siapa yang bisa menyatakan seseorang itu bangkrut? Karena nanti kalau di hukum nasional aja itu yang bisa menyatakan bangkrut itu harus pengadilan, ya kan? Nggak bisa kemudian dia sendiri menyatakan bangkrut. Ya, khawatir apa? Khawatir tadi itu kan dia ngaku-ngaku aja bangkrut, tapi sebenarnya dalih untuk tidak mau bayar utang. Ya. Nah, karena itu yang harus menyatakan bangkrut itu dalam hukum nasional itu pengadilan. Nah, di Indonesia juga sama. Kalau kita lihat, yang berhak untuk menyatakan seseorang itu bangkrut itu adalah, dan dia berhak untuk menyita harta. Kenapa? Karena nanti konsekuensinya, ketika dia dinyatakan bangkrut, maka hartanya akan disita. Tidak boleh lagi kemudian dia melakukan transaksi. Nah, siapa yang bisa menyatakan itu? Yang bisa menyatakan itu dalam Islam itu adalah hakim. Jadi prosedurnya itu adalah para pemberi hutang atau para kreditur yang sudah jatuh tempo ya, kemudian datang ke pengadilan ke hakim karena udah tidak bisa yang punya utang tadi debitur itu tidak mampu atau tidak melunasi utang terus, maka dia menuntut kepada hakim agar menyita hartanya. Nah, ketika diminta hakim menyita hartanya, berarti di situ ada permintaan agar yang punya utang tersebut itu dinyatakan valid, ya, dinyatakan bangkrut, ya, dinyatakan muflis. Nah, ketika kemudian hakim ya melakukan penelitian dan kemudian menyatakan muflis, ketika seseorang itu sudah dinyatakan bangkrut, apa konsekuensi hukumnya? Ada empat, ya. Ada empat ketika hakim sudah menyatakan bahwa eh, seseorang itu muflis, seseorang itu bangkrut, ya, dan itu harus diumumkan, ya, agar apa? Salah satu hikmahnya itu ketika diumumkan agar orang tidak lagi bertransaksi dengan yang bersangkutan. Nah, secara hukum syara itu ada empat, ya, konsekuensi hukum ketika itu sudah dinyatakan bangkrut seseorang itu. Pertama, kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, hak para pemberi hutang bergantung pada hartanya. Jadi sekarang tinggal harta yang disita tadi oleh pengadilan. Karena nanti pengadilan atau hakim yang akan membayarkan dari harta itu. Yang kedua, dia yang muflis tadi, yang bangkrut tadi, sudah dilarang atau tidak boleh lagi untuk mentransaksikan hartanya. Ya. Karena sudah disita tadi kan otomatis, maka hartanya sudah di bawah kendali hakim atau pengadilan untuk dibayarkan kepada para pemberi hutang. Yang ketiga, hukum berikutnya itu adalah yang ketiga, barang siapa ada padanya hartanya. Jadi yang menuntut tadi ya, kemudian masih ada harta dia, maka dia yang lebih berhak dulu.
untuk mengambilnya ya, jika syarat-syaratnya telah dipenuhi. Ya. Misalnya itu kan dia itu dulu meminjamkan barang gitu kan, berbentuk harta ya motor, kemudian dihargakan ya kan, karena misalnya dia tidak punya uang gitu kan, nih saya kasih pinjam motor, motor itu utangnya seharga 10 juta gitu kan, diuangkan ya. Maka dia yang berhak gitu kan untuk mengambil itu. Yang keempat, baru yang hakim berhak menjual hartanya dan membayarkan para pemberi hutang. Ini runtutan hukum yang terkait dengan seseorang yang sudah dinyatakan bangkrut muflis oleh pengadilan atau oleh hakim, gitu kan. Nah, tentu karena ini adalah hukum syara, ya, itu harus diambil dari nas-nas syara, gitu kan. Nggak bisa kemudian berdasarkan hawa nafsu, itu kan. Nah, apa dalil yang kait dengan muflis tadi, ya, bolehnya menyita harta dan menjualnya? Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya. Anna Rasulullah SAW hajjara ala Mu'ad bin Jabal malahu wa ba'ahu fidainin alaihi. Ini luar biasa kalau kita perhatikan ya. Sahabat Rasulullah aja. Kita lihat Mu'ad bin Jabal ini pernah diutus oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur. Tapi ternyata beliau juga pernah menghadapi kebangkrutan, muflis gitu kan. Sampai Rasul menyita harta Mu'ad bin Jabal, kemudian menjualnya untuk membayar hutangnya. Itu dalil yang pertama itu kan, bahwa orang yang kemudian muflis, hartanya bisa disita itu kan dan dibayarkan kepada para penagihnya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, sama masih terkait dengan Mu'ad bin Jabal, ya, tapi dengan redaksi yang lain. Karena Mu'ad bin Jabal min afdalu syabab qaumihi, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa karena Mu'ad bin Jabal min afdali syababi qaumihi walam yakun yumsik yumsiku syai'an falam yajalu yadanu hatta agroko malahu fidain. Jadi Mu'ad bin Jabal di antara para pemuda terbaik kaumnya. Ya, ini resiko ya. Makanya kata Rasulullah tadi, ya hal yang biasa lah kalau bangkrut di dunia itu. Karena Mu'ad bin Jabal sahabat juga pernah bangkrut ya kan. Jadi kalau kita sedang bisnis bangkrut, ya ya selama itu adalah risiko bisnis, kita tidak melakukan penipuan dan sebagainya, hal-hal yang wajar saja gitu kan. Nah, kemudian pada waktu itu kata Rasulullah, ya, kata perawi ini, pada waktu itu Mu'ad bin Jabal tidak memegang sesuatu pun dan dia terus kemudian diberi utang sampai hartanya tenggelam dalam hutangnya. Ya. Falam yajalu yadani hatta agroqa malahu fidain. Sampai hartanya itu kemudian tenggelam dalam hutangnya. Artinya apa? Hutang lebih besar dibandingkan dengan harta yang dimilikinya. Fakalama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Rasulullah SAW berbicara kepada para guroma'ahu, yaitu orang-orang yang memberikan utang. Falau falau taroka ahadan min ajalin ahadan la taroku Mu'ad min adli Rasulullah SAW faba'alahum Rasulullah SAW malahu, ya. Jadi hatta koma Mu'ad bi ghairi syai'in. Ini luar biasa itu kan. Maka para pemberi hutang berbicara kepada Nabi SAW, afan bukan Rasulullah yang berbicara ya. Fakalaman Nabi itu tadi, para pemberi utang berbicara kepada Rasulullah SAW, ya. Seandainya seseorang dibiarkan demi seseorang, niscaya mereka akan membiarkan Mu'ad demi Rasulullah. Lalu Rasulullah menjual hartanya sampai Mu'ad berdiri tanpa sesuatu pun. Sampai habislah hartanya digunakan untuk menutupi utang tersebut. Ini hadis yang kedua ya. Pertanyaan berikutnya yang kemudian sering kalau kita sekarang itu kan ada tuntutan, bolehkah yang punya utang itu dihukum dengan penjara? Ya. Dilaporkan misalnya, dia nggak mau bayar utang terus gitu kan.
Ternyata kalau kita lihat dalam nas-nas itu tidak diperbolehkan. Dan kita juga memang perdata juga gitu ya, kecuali kalau ada unsur penipuan ya. Nah, nah di dalam Islam orang yang memiliki hutang kalau dia tidak mampu membayar atau yang bangkrut tersebut, ya memang tidak bisa dihukum dengan hukum penjara. Ya. Jadi tidak boleh yang punya utang itu dihukum dengan hukum penjara. Lalu eh, apa dalil ya yang menyatakan bahwa orang yang berutang atau yang bangkrut tadi itu tidak boleh kemudian dihukum dengan penjara? Yang pertama itu hadis ya, yang di ayat Al-Qur'an afwan, surat Al-Baqarah ayat 280 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tanggung sampai ia diberi kelapangan. Jadi sunnahnya, aturannya, orang yang punya utang tidak membayar itu bukan di penjara itu kan, tapi ya diberi kelapangan. Tapi yang punya utang harus tahu diri juga itu kan. Jangan bayar utang nggak bisa, tapi tiap minggu jalan-jalan terus, piknik terus misalnya. Itu kan menyakitkan orang yang pemberi utang gitu kan. Jadi utang nggak mau bayar, tapi kelihatannya jalan-jalan terus gitu kan. Ketika ditagih malah marah gitu kan. Nah, memang ini yang menarik gitu kan. Makanya di dalam Islam nanti ya bisa dipaksa. Hukumannya itu bukan di penjara, tapi dia dipaksa untuk membayar utang ya. Walaupun tidak sampai muflis, apalagi kalau tidak sampai muflis gitu kan. Artinya dia masih banyak hartanya. Dalam Islam itu kan eh, dalam salah satu hadis disebutkan matlul ghani zulmun ya. Orang kaya yang menunda-nunda bayar utang itu zalim. Jadi ini sekali lagi orang kaya yang menunda-nunda bayar utang itu zalim. Sehingga di akhirat nanti dia akan digugat ya kan. Walaupun mungkin akhirnya dibayar juga. Tapi gugatannya itu kalau tidak diikhlaskan di akhirat tentu akan digugat juga. Walaupun dibayar. Apalagi kalau sampai tidak dibayar. Untuk gitu kan. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya memang seseorang itu sedang kesulitan, maka perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan harusnya diberikan tempo gitu kan. Ya. Itu yang pertama dalilnya tidak boleh dipenjara. Yang kedua, kalau kita lihat ini diriwayatkan oleh eh, Muslim juga sama ya dan Abu Daud ya. Jadi usiba ya di sini sebutkan usiba rajulun fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi simarin ibda'aha fakat sura dainahu. Ya. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan ada seorang laki-laki maksudnya tertimpa kerugian dari transaksi buah-buahan yang dia beli. Fakasuro dainahu, utangnya kemudian semakin banyak, ya kan? Jadi utangnya semakin banyak. Kemudian fakola Rasulullah SAW tasodaku alaihi fatosadokonas. Jadi Rasulullah kemudian berkata, bersedekahlah kepadanya. Nah, jadi ini luar biasa itu kan. Jadi ketika orang itu rugi, kemudian hutangnya banyak, Rasulullah memerintahkan agar orang yang punya keluangan, punya kelebihan harta bersedekah padanya. Ya, kemudian patos sadaqanas alaihi ya. Kemudian juga akhirnya kaum muslimin yang ada di sekitar itu maksudnya mereka juga akhirnya bersedekah, tapi tetap ya falam yablug zalika ya. Jadi kalau sudah dikasih sedekah tapi ternyata juga utangnya tidak lunas juga. Jadi yang zalika wafa'at dainihi faqala Rasulullah salam li gurmaihi khudu ma wajadtum walaysa lakum ila zalika. Jadi karena sudah setelah ada yang sedekah tidak juga kemudian mampu bayar ya kan. Utangnya tidak masih ada, ya akhirnya Rasulullah memerintahkan ya kepada para penagih khuzu ma wajadtum. Ambillah apa yang kalian dapatkan.
Artinya tadi kan, ambillah apa yang kalian dapatkan, walaisa lakum ila zalika. Kalian tidak berhak kecuali di atas itu. Artinya tidak boleh tentu juga melebihi apa yang menjadi hak dia. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak boleh orang yang berutang itu kemudian dipenjarakan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Qad sama malul muflis bainal ghurama'i walam yas junhu, ya. Jadi Rasulullah SAW membagikan harta muflis di antara bainal ghurama'i, di antara para pemberi utangnya, walam yasjunhu kittun. Ya. Tapi Rasulullah tidak memenjarakan orang tersebut sama sekali. Jadi tidak ada, ya. Jadi riwayat yang membicarakan, ya kan. Yang berikutnya adalah yang keempat, masih hadis diriwayatkan oleh Abu Ubaid, ya, dari Muhammad bin Ali bin Husain qala bin Ali bin Abi Thalib habasa rajulu fi sijni ba'da ma yurifu alaihi min dainu zulmun. Jadi ini menafikan justru kan. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata menahan seorang laki-laki dalam penjara setelah diketahui adanya hutang atasnya itu adalah kezaliman. Jadi mungkin pernah itu kan, sampai juga tadi mungkin di sini kenapa saya Takyudin kemudian membahas boleh dan tidaknya orang yang berutang itu kemudian dipenjara, mungkin pernah ada fakta itu kan. Sampai di sini juga kita lihat kan pernyataan Imam Ali, ya, radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa tidak menahan seorang laki-laki dalam penjara setelah diketahui adanya hutang atasnya itu adalah kezaliman. Ini kan kalau kita lihat dari redaksi pernyataan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang pernah ada, itu adalah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, baik gubernur atau yang lainnya agar membayar utang, atau itu adalah warning agar kaum muslimin ketika menyelesaikan utang piutang itu tidak sampai berhadapan dengan penjara, karena itu bukan solusi itu kan menurut pandangan syariat, ya. Nah, itu beberapa hadis yang menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan orang yang punya utang itu kemudian dipenjara. Wah, kalau begitu enak sekali ya, mungkin itu akan berkata begitu kan, utang terus aja gitu kan. Nah, ini juga tidak seperti itu, karena tadi itu kan kita lihat ya kan, dalam salah satu kesempatan itu utang itu harus betul-betul diambil karena memang butuh gitu kan, bukan menjadi tabiat gitu kan. Nah, yang terakhir ya, kita lihat bagaimana ada hadis, ya, memang ada hadis seolah-olah yang menunjukkan bahwa orang itu dipenjara karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Nah, ini diambil sebagai dalih bahwa akhirnya orang tersebut dipenjara, mungkin dianalogikan, ya, dia tidak dipenjara karena tidak membayar utang. Nah, apa hadisnya? Biasanya yang jadikan rujukan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah riwayat At-Tabrani, ya. Di dalam tarikhnya anna Umar habasa asobatu manfusin. Ini bukan manfus fulus tidak ada fulus manfus itu. Ternyata memang manfus itu bahasa Arab juga, gitu. Jadi inna Umar habas hasabatu manfusin yunfikuna alaihi rijal dunanisa. Jadi, bahwa Umar memenjarakan para kerabat dekatnya, ya, para kerabat dekat yang hanya memberikan nafkah pada laki-laki, tidak dengan para perempuannya. Artinya kalau kita lihat dari hadis ini, memahaminya bahwa orang oleh Umar dipenjarakan itu bukan karena utang gitu kan, tapi karena dia tidak memberikan nafkah kepada yang menjadi haknya. Nah, ini kita lihat kan Jamar Umar itu luar biasa kan, banyak kisah-kisah yang luar biasa karena memang Umar bin Khattab itu walaupun singkat dia cukup lama juga boleh berkuasa gitu kan. Sehingga banyak masalah-masalah yang baru gitu kan. Yang orang sering menganggap bahwa Umar itu berijtihad tanpa ada landasan, ya kan. Sehingga sering disebut Umar itu salah satu yang sering dituduh
ya oleh orang-orang liberal membuat reformasi hukum gitu kan. Misalnya itu kan Umar tidak memotong tangan pencuri ya. Nah, sehingga dianggap wah Umar menyesuaikan hukum itu dengan zaman dan waktu. Padahal kalau kita lihat Umar tidak menghukum seseorang pencuri ya pada saat itu karena Umar mendapatkan atau berlandaskan pada hadis Rasulullah di mana Rasul menyatakan tidak memotong tangan orang yang mencuri karena kelaparan. Jadi bukan merubah hukum gitu kan. Karena ada nas yang mengecualikan. Ada nas yang mengatakan bahwa tidak boleh kemudian dicuri dihukum potong tangan orang mencuri karena kelaparan. Justru pada masa itu oleh Umar yang dihukum itu orang yang kaya yang ada di sekitarnya yang tidak peduli kepada tetangganya. Nah, jadi bukan Umar kemudian membuat hukum yang baru gitu kan. Nah, begitu juga hadis ini gitu kan. Kalau kita lihat penjelasan dari Syekh Taqiyuddin terkait dengan hadis ini, ya, beliau kemudian menyebutkan ya dalam hadis ini menjelaskan apa makna hadis tersebut. Jadi, hadis di atas tidak menunjukkan pemenjaraan atas orang yang berhutang. Jadi hadis di atas menunjukkan pemenjaraan orang yang wajib atasnya nafkah jika dia tidak memberi nafkah kepada anak kecil atau kepada laki-laki gitu kan. Dan ini kita lihat termasuk juga kalau kita bicara nafkah itu kan, karena bicara sedikit nafkah gitu kan. Jadi termasuk juga Umar bin Khattab pernah dilihat dalam sejarah ada orang yang kemudian mengadukan ya kepada seorang anak mengadukan kepada orang tuanya karena orang tuanya di istilahnya itu selalu minta itu kan, meminta harta itu, meminta kepada dia. Umar marah gitu kan. Sampai Umar mengatakan kamu dan hartamu hak orang tuamu gitu kan. Artinya apa? Orang tua juga punya hak untuk dinafkahi oleh seorang anak. Kenapa? Ya karena kewajiban. Jadi nanti dalam Islam, kalau ada orang yang lalai memberikan nafkah terhadap keluarganya, bisa dipaksa. Kalau tidak mau, dia dipenjara. Nah itu boleh gitu kan. Orang yang, tapi bukan dia karena punya utang. Bukan karena muflis itu kan. Tapi dia di penjara itu dalam hadis itu adalah yang di riwayat Umar itu, suami yang kemudian punya kewajiban untuk memberikan nafkah, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban itu. Sudah diingatkan berarti kan, tapi tetap juga tidak mau, akhirnya kemudian ditahan kan. Ya Allah alam sehari atau 2 hari ya dalam riwayat itu nggak disebutkan. Kenapa? Karena nafkah itu termasuk harta yang diwajibkan atas orang yang mampu memberi nafkah. Jadi hadis ini tidak menunjukkan kebolehan memenjarakan orang yang punya utang, tapi hadis ini menunjukkan pemenjaraan orang yang tidak memberikan nafkah dan tidak bisa kemudian dikiaskan, ya kan? Kenapa tidak bisa dikiaskan? Karena tadi di atas kita lihat ada hadis yang secara jelas melarang. Ya. Jadi kan kalau gitu, oh ini kan sama aja dia kan berbuat lalai. Ya belum tentu gitu kan. Kalau orang tidak punya uang, apa yang harus dibayarkan? Kalau dia bangkrut, apa yang harus dibayarkan? Ya kan? Nah nanti di belakang kita akan bahas mungkin bagaimana orang-orang yang bangkrut ya hartanya dibagikan kepada siapa aja ya dan bagaimana kalau yang bangkrutnya itu keburu meninggal ya kan. Nah ini bagaimana tanggungan untuk membayar utangnya. Nah, jadi kembali ke sini ini saya kira sebagai akhir ya menutup di sesi malam ini itu kan. Jadi sekali lagi dengan melihat dua hadis ini sebenarnya kalau kita lihat ini nggak bisa menurut Syekh Taqiyuddin Ad-Dahmani kemudian dijadikan dalil ya bahwa mungkin kita lihat kan ada semacam kias kan karena dia lalai melaksanakan kewajiban maka berarti orang yang tidak mau bayar utang juga kan melalaikan kewajiban berarti bisa juga kemudian dipenjara. Nah ternyata tidak itu kan. Jadi menurut Syekh Taqiyuddin orang yang punya utang tidak kemudian bisa dipenjara. Kecuali kalau dia menipu, itu lain gitu kan. Beda lagi gitu kan. Ya mungkin karena menipu atau berbohong dan sebagainya ya bisa berlaku hukum-hukum ya terkait dengan ijtihad khalifah gitu kan. Nah, sementara kalau yang punya utang betul-betul kalau memang tidak mampu bayar ya maka ya tadi bahkan kalau kita lihat Rasul sampai kemudian
memerintahkan para sahabat kaum muslimin untuk bersedekah. Baru setelah tersedekah juga ternyata tidak mampu untuk melunasi utangnya, ya baru kemudian disita ya, oleh untuk membayarkan utang para penagihnya. Itu barangkali ya malam ini Ustaz Azhar yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut karena ini sebenarnya cuma paling 2 kali 3 kali pertemuan lagi. Jadi kita santai aja. Jadi masih kalau saya lihat di dua topik lagi eh, terkait dengan bergambar, taswir bagian akhir. Sebelumnya nanti ada khiwalah. Ya. Paling 2 atau 3 atau 4 kali pertemuan lagi kita akan tuntaskan di bab bagian akhir kitab Saksiyah Islamiyah jilid 2. Itu barangkali ya untuk penanganan bagaimana pembagian harta yang disita tadi kepada para eh, penagih kita akan bahas minggu depan sekaligus juga bagaimana kalau yang muplisnya tadi adalah orang itu kemudian meninggal. Bagaimana teknis pembayarannya kepada para penagih. Itu barangkali yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sudah kita saksikan dan dengarkan bersama terkait dengan penjelasan Ustadz Arim ya, berkaitan dengan Al-Muflis atau orang bangkrut. Baik, ada penjelasan tadi yang disampaikan beliau berkaitan dengan secara pengertian bahasa, juga ada pengertian secara syariatnya ya. Alhamdulillah tadi kita dapatkan gambaran umumnya dan detailnya terkait dengan bangkrut ya. Ada bangkrut dalam pengertian dunia tadi disampaikan beliau, ini bangkrut karena kehilangan harta, dan juga ada bangkrut dalam pengertian di akhirat ya. Seluruh amalnya bablas angus habis karena amal-amalnya yang dilakukan di dunia karena kezaliman dan lain berbagai hal lainnya. Ya silakan Bapak Ibu, ini sesi tanya jawab kita buka. Alhamdulillah ini kita buka kesempatan pertanyaan dari Bapak Ibu jika ada yang ingin kita diskusikan. Dan ini segmennya sesi pertama ya, insya Allah nanti di pekan yang akan datang kalau tidak ada kendala. Masih seputar tentang definisi dan beberapa teknis bagaimana mencari solusi dan sanksi tadi ya yang disampaikan beliau berkaitan dengan orang yang eh, bangkrut ya. Silakan jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau berinteraksi langsung, bisa juga langsung present. Nanti kita mintakan beliau untuk menanggapi pertanyaannya ya. Ini sudah ada masuk Ustadz pertanyaan di kolom chat. Coba kita baca dari Bu Reni atau Mbak Reni. Kalau mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum, maafkan Ustadz. Saya punya bapak membangun kampus, tapi beberapa tahun terakhir terjadi kolaps, sehingga banyak karyawan yang belum digaji dalam hitungan hampir setahun. Dan bapak saya sudah tiada atau meninggal. Bagaimana solusi Islam dalam hal seperti ini, Ustadz? Syukron. Nah, ini gimana, Ustadz, tanggapannya, Ustadz? Ya, jadi eh, pertama mungkin memang sekarang itu kan kita nggak bisa mengandalkan negara ya, karena negaranya nggak ada gitu. Jadi apalagi ini kalau kita lihat kan dunia pendidikan ya kan, memang ngeri-ngeri sedap juga itu kan, karena memang terjun dalam dunia pendidikan itu ternyata dalam pendidikan sistem kapitalis itu berat juga ya. Saya punya lembaga juga sekolah ya kan. Jadi kalau bicara utang ini juga udah beberapa. Jadi antara SPP dengan kewajiban membayar guru dan operasional itu tidak menutupi ya, belum menutupi. Artinya belum BEP gitu kan. Saya pernah juga di antara teman-teman itu ya, karena kan kebetulan kan utangnya itu di antara teman-teman ya yang berkongsi ya, bersyirkah gitu kan. Gimana ini status hukumnya kan? Kalau saya meninggal duluan ya kan, saya ikut bayar utang nggak gitu kan? Karena cukup besar juga gitu kan.
Ya, cuma dia bilang enggak lah, Ustaz lah. Itu diikhlaskan aja lah. Kebetulan yang Agnia, salah satu anggota yayasannya itu Agnia itu pengusaha gitu kan. Saya tanya, nanti jangan lagi ya di akhirat, saya bilang ya. Karena lumayan besar gitu kan. Nah, saya memang ngeri-ngeri sedap saya bilang gitu kan. Kalau kita terjun dalam dunia pendidikan ya. Saat ini kan. Karena ya kita lihat kan di satu sisi kita ingin menghargai guru atau tenaga pengajar dengan harga yang minimal mendekati kewajaran. Kalau bahasa sekarang mendekati UMR, sementara dana dari siswa, orang tua siswa kadang-kadang seret ya kan. Ya. Kadang-kadang juga enggak lancar itu kan. Ada juga piutang gitu kan. Akhirnya itu kita nyari tombokan untuk membayar gaji guru. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sudah keburu meninggal sementara yang belum digaji gitu kan. Yang pertama ya memang ini harus diupayakan kalau ada ahli warisnya kan. Kalau kita bicara terkait dengan ini kan saya nggak tahu ya Mbak atau Bu atau Ustazah apakah ini milik individu atau milik bersama yayasan. Karena biasanya kalau sekolah itu yayasan, keluarga atau juga gabungan. Kalau saya misalnya punya yayasan itu 6 orang, ya berarti sebenarnya yang punya tanggung jawab itu adalah yayasan tersebut ya. Jadi tadi ini adalah hutang bersama ya maka harus ya saling membayar gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi yayasannya kalau istilahnya itu proporsional, kalau rugi itu kan sebenarnya ini kan makanya yang mungkin harus diperjelas ketika kita ingin membangun ini ya kembali ke belakang membangun sekolah ini itu kan akadnya dulu, syirkahnya, syirkah apa gitu kan. Nah, berarti kan di sini syirkah ya, karena kalau syirkah abdan ketika kemudian terjadi kerugian, kerugian itu hanya bersifat tenaga itu kan. Tapi kalau syirkah seperti ini biasanya itu pasti syirkahnya itu kalau tidak mudharabah atau syirkahnya itu syirkah inan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kerugian, ya berarti kembali kepada kontribusi modal masing-masing. Nah, ini harus ditelusuri itu kan. Kalau itu bentuknya yayasan, itu kan. Bentuk yayasan yang di dalamnya syirkat. Tapi kalau bentuknya perorangan memang yayasan hanya sekedar sarana aja, ya berarti ahli warisnya yang harus kemudian mampu membayarkan. Kalau ada itu kan. Itu kalau memang hartanya ada, ahli warisnya mampu untuk membayar. Solusi yang kedua, ya berarti ke dalam kondisi hari ini kan nggak ada gitu kan. Negara nggak peduli. Kalau zaman Rasul, ketika Islam terapkan mintalah ke negara itu kan. Apalagi ini dalam konteks pendidikan gitu kan, amal ya kan. Karena Rasulullah kan pernah menyatakan man mata tarok kamalan fal yarisu waman mata tarokat dainan aldoyaan fal yatini fana maulahu. Barang siapa yang wafat meninggalkan harta, harta itu untuk ahli warisnya. Dan barang siapa yang wafat meninggalkan utang atau orang-orang yang lemah, falyatini kata Rasulullah maka datanglah kepadaku, akulah yang akan menanggung orang-orang yang lemah membayarkan utangnya. Nah, kalau dalam kondisi hari ini berarti kalau misalnya ahli warisnya tidak mampu membayarkan tadi ya, maka berarti solusi yang kedua itu adalah minta keikhlasan dari guru-guru atau apa tadi karyawan yang gajinya belum dibayar. Ya nggak ada lagi gimana gitu kan minta keikhlasannya. Kalau memang tidak mampu untuk membayar itu. Gitu. Tidak ada lagi lah. Kalau misalnya itu ya akhirnya nanti perhitungannya itu ya misalnya yang punya piutang tadi apa sih karyawan yang ini juga nggak mau mengikhlaskan, sementara ahli warisnya juga tidak punya untuk membayarnya, ya tinggal bertawakalah pada Allah, perbanyak amal gitu kan. Karena di pengadilan akhirat itu pasti akan ada gugatan saling ngegugat, berarti persiapkan aja amal yang banyak yang siapkan untuk dia. Begitu ya, kalau kondisi hari ini, wallahu alam gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi ada, makanya tadi kan kalau dalam pengadilan Islam itu, kalau sekolah tadi kan berarti kampus ini ada bangunannya, bangunannya kemudian dilelang gitu kan, untuk membayarkan gaji itu. Kalau ada misalnya. Wallahu alam, itu barangkali ya. Ustaz.
Ya, jadi ada Oh iya, milik yayasan tadi ya, nah, ada lanjutan ya. betul kan? Ada beberapa Ya, pemodal di dalamnya dan beliau orang tuanya yang lebih ya, dekat. yang khianat berarti nanti tinggal hitung-hitungannya nanti dengan orang yang khianat tadi itu kan. Jadi eh, kalau kita lihat ya, ya nanti ya insya Allah Allah Maha Adil lah. Allah akan istilahnya itu memperhitungkan tadi itu kan. Berapa yang itu kan menjadi tagihan almarhum itu kan. Jadi nanti timbangan amalnya plus plus ya, itu nanti dilihat dihitung cara matematis ya. Kalau kita bicara matematika amal ya. Tapi kalau misalnya tadi itu kan, kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita punya kelebihan harta ya, ya kan itu orang tua kita, bukti kecintaan kita pada orang tua ya, maka itu lebih utama selain kita ya bayarkanlah sebagai bukti bakti orang tua kita kepada kita, oh bakti kita kepada orang tua. Sementara ya teman-teman yayasan lain nanti insya Allah itu juga pundi-pundi pahala yang atau pundi-pundi yang akan kita tuntut di akhirat ya kan. Insya Allah Allah Maha Adil gitu kan kalau seperti itu. Cuman saran saya gitu kan kalau memang masih ada kita punya keluangan harta ya ya kita bayar gitu kan kepada atau tadi yang kedua minta diikhlaskan gitu kan kepada para karyawan yang belum dibayar gitu kan. Dan nanti insya Allah kalau kita lihat ya memang apa istilahnya itu ya pengadilan yang hakiki, pengadilan yang seadil-adilnya insya Allah di akhirat nanti. Ya tinggal berhitung aja masing-masing gitu kan. Cuman sebelum itu kemudian di akhirat ya kan, kalau yang kita bisa tuntaskan di dunia dan kita sebagai anak ya punya itu kan, punya kemampuan itu, insya Allah itu kan, selain kita juga mendapatkan pahala, itu kan berarti tuh, insya Allah pahalanya, pahala besar itu bu, gitu kan. Kalau kita kelebihan harta itu kan, masih ada itu kan. Kan kita jangankan punya apa mengutangi orang tua apa membayarkan utang orang tua dalam hal ini ya sebagai yayasan ya kita kan infak sedekah yang itu juga kita berikan itu kan berpahala gitu kan apalagi kalau ini kita melaksanakan kewajiban yang kebetulan orang tua belum sempat melakukannya dan itu pun sebenarnya bukan murni kesalahan beliau gitu kan. Ya, itu tadi itu kan kalau kalau saya lihat itu kan eh, perhitungannya nanti ya orang yang khianat ya kan korupsi itu kan atau tidak amanah gitu kan. Ya nanti ya pengadilan akhirat ya perhitungan akhirat insya Allah itu tidak akan luput ya kan. Itu ya barangkali Bu atau Ustadzah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti diupayakan dulu Ustadz ya. Apa yang menjadi kesanggupan kita diupayakan dulu. Ya mudah-mudahan kita bisa cari solusinya. Pun nanti jalan terakhir win-win solution Ustadz ya. Bagaimana bisa mengikhlaskan tadi ya. Ya, itu sementara Ibu ya, insya Allah. Tadi pun sempat ada sampai usulan juga kalau memang asetnya masih ada, nah, coba di didiskusikan juga tadi Ustadz ya. Oke Ustadz, syukran. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rati Fauzia atau Mbak ya. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan seseorang, ini posisinya masih yang berutang Ustadz, dalam keadaan mampu, tapi mampu dalam hal fisik bekerja. Namun, pada sisi si pencari nafkah, tidak terlihat upaya untuk mencari dan upaya dalam membayar hutang yang ada. Bagaimana harus mensikapi orang yang demikian, Ustaz? Ya, yang pertama itu kan ya ini memang eh orang yang sepertinya dorongan rukiah gitu kan. Ingatkan kepada dia itu kan bahwa ya utang itu ya harus dibayar ya dan tadi kan jangankan tidak membayar ini menarik menarik yang saya sampaikan tadi ya dalam hadis itu disebutkan matlul ghani zulmun ya
orang kaya menunda-nunda bayar utang itu zalim. Orang kaya yang menunda-nunda bayar utang itu zalim. Jadi apalagi sampai tidak membayarnya. Ya. Itu kezalimannya lebih besar lagi gitu kan. Kenapa? Karena nanti di akhirat jelas akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau kita melihat saudara kita atau tetangga kita yang seperti itu, ya, tidak ada upaya untuk membayar utang, ya kita ingatkan. Jadi memang ya tadi gitu kan, kalau kita juga tidak dia kalau dia masih ada harta, ya kita bisa nuntut, ya kan. Minta, itu minta bantuan lah ya, walaupun apakah boleh sekarang kita meminta bantuan ke pihak eh, ini hakim ya. Nah, beberapa tanya jawab itu yang pernah saya baca boleh untuk menuntut hak kita. Boleh aja misalnya kalau kita memang kalau dia sebenarnya mampu gitu kan. Jadi ada nanti kekuatan yang memaksa dia untuk meminta hak gitu kan. Sampaikan ya ke pengadilan misalnya karena dia ya kalau dia punya ini ya hartanya ada gitu kan. Tapi kalau dia memang tidak ada ya ya apa juga malah kita malah nambah biaya lagi gitu kan. Ya, memang dilematis dalam sistem hari ini gitu kan. Sama seperti istilahnya itu sering gurau kalau kita hilang ayam jangan lapor gitu kan. Karena kalau hilang ayam lapor maka yang hilang malah senilai domba gitu kan. Gitu kan. Jadi kembali belum tentu biaya banyak keluar nih. Sama juga ini juga. Ya. Kecuali kalau kita punya punya teman atau punya kontakan atau bukan kontakan ya saudara yang kebetulan aparat biasanya kan bisa menekan ya kan. Ya ya itu bisa kita lakukan dalam hal untuk menagih gitu kan. Tapi ya tentu tidak secara memaksa juga. Itu yang pertama itu kan. Yang kedua ya ini mah karena kan menagih itu wajib. Ingat ya, menagih itu wajib. Kalau kita tidak selalu menagih itu khawatir juga gitu kan dianggap kita lupa akhirnya dia berdalih oh kenapa nggak ditagih gitu kan. Makanya solusi terakhir kalau dia memang tipologinya orang yang kemudian tidak mau bayar, tidak ada ini ya terakhir kita ikhlaskan aja gitu kan. Atau kita katakan saya tidak akan menagih lagi gitu kan. Kalaupun sampai mati kita perhitungannya di akhirat. Kalau kita tidak mau ikhlaskan nih kan. Solusinya ya udah ikhlas gitu kan, sedekah gitu kan juga harus gitu kan. Karena nanti nih kenapa kemudian perlu kita deklarasikan, baik deklarasi tadi, udahlah kamu kok kayaknya nggak ada niatan untuk bayar utang gitu kan. Udahlah saya udah nggak akan nagih lagi, udah saya ikhlaskan aja, udah. Berarti insya Allah kita dapat pahala. Tapi ibu nggak mau misalnya saya kemudian ibu katakan saya tidak akan menagih lagi. Kalau misalnya sampai di akhirat keburu meninggal di antara kita, kita selesaikan di akhirat. Boleh juga ibu katakan seperti itu, gitu kan? Utang piutang gitu kan, untuk mengingatkan dia itu kan. Karena kalau kita tidak nagih juga, itu kan keliru juga. Karena yang punya piutang itu juga berkewajiban untuk menagih, gitu kan. Ya. Makanya saya sering-sering sampaikan, gitu kan. Dulu ya, kalau orang minjem ke saya cuma 5.000, 10.000, kadang-kadang nggak usah lah, nggak usah minjem gitu kan. Kan kadang-kadang ada ya ini bukan ini ya dia mau pulang kebetulan nggak punya ongkos gitu kan saya pinjam ya 10.000 ya saya kata nggak usah minjam lah ini saya kasih gitu. Kenapa karena malas nagihnya gitu kan mungkin dia nggak bayar itu karena lupa sementara kita ingat terus biasanya kan mengutangkan juga ingat makanya lebih baik ya kalau kita kemungkinan untuk sulit nagih bukan sulit nagih maksudnya malas nagih gitu kan ya udah 10.000 20.000 nggak usah utang lah udah ikhlaskan aja gitu kan kenapa karena yang punya piutang itu juga berkewajiban untuk mengingatkan yang punya utang jangan sampai dia lupa gitu kan bisa jadi gitu kan dia lupa bukan tidak niat untuk membayar utang nah itu bisa jadi juga kita keliru salah juga kalau kita tidak nagih nah karena itu kalau kita tidak mau menagih ya ikhlaskan aja gitu kan atau ya tadi bahasa saya itu dengan ancaman tadi ya udahlah gitu kan saya tidak akan menagih lagi karena capek gitu kan kalau di antara kita ada yang lebih duluan meninggal kita selesaikan aja di akhirat itu aja gitu kan kalau mensikapi orang yang seperti itu gitu kan wallahu alam gitu kan
Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi ya pertanyaan dari Bu Rati. Jadi setidaknya tugas kita adalah mengingatkan orangnya lebih dulu ya supaya kita sama-sama selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Jangan sempat nanti penyelesaiannya di akhirat repot nanti nyarinya. Ya, syukran Ustaz. Ini pertanyaan sudah dijawab. Cuman ada kaitan dengan pertanyaan dari Umu Mutia nih Ustaz. Kalau hutangnya Ya, miliaran agak payah juga nih Ustaz. Berat juga kayaknya nih. Agak ada getaran untuk bisa mengikhlaskannya nih Ustaz. Nah, mungkin kita baca lengkap nih Ustaz. Ustaz, ini kejadian sama beliau. Beliau mengatakan berhutang. Ada yang berhutang qadarullah sudah meninggal. Dan yang meninggalkan hutang miliaran. Tidak sebanding dengan harta waris yang berhutang. Dan lebih parahnya lagi, pihak keluarga tidak mau membayar sepersen pun. Padahal sudah ada surat notaris hutang, piutang, dan juga nggak ada dianggap berlaku ya maksudnya. Nah, ini pertanyaan dari Umum Mutia. Ini beliau kasusnya hampir sama nih Ustaz. Tapi ya, nilainya Ustaz agak lumayan ini Ustaz. yang berhutang itu sudah meninggal dan meninggalkan utang miliaran, tidak sebanding dengan harta warisan yang berhutang. Artinya harta warisannya itu. Dan lebih parahnya lagi, pihak keluarganya tidak membayar sepeser pun, padahal sudah ada surat notarisnya itu tadi. Ya, memang ya ahli warisnya kan tadi ya, kalau kita lihat kan yang punya utang itu selain eh, apa harta dia ya yang harus dibayarkan. Makanya ini nanti di minggu depan kita bahas ya kan. Ketika ada hutang ya artinya di si mayit itu kepada siapa dulu hutang itu kemudian harus dibayar. Itu memang ada prioritas. Pertama kalau kalau apalagi kalau kita bicara diwariskan ya, itu nggak ada sama sekali untuk diwariskan, gitu kan. Jadi kalau dia punya utang, pertama utang pada Allah yang wajib ditunaikan. Misalnya dia belum punya zakat, belum bayar zakat, maka bayar zakat dulu, ya. Masih ada sisa, baru bayar utang. Masih ada sisa, baru kemudian diberikan kepada ahli waris, gitu kan. Jadi itu urutannya itu kan. Nah, kemudian juga ketika misalnya tadi tidak ada, ternyata ahli warisnya misalnya anak, gitu kan. Anaknya itu banyak, ya. Anaknya banyak, bahkan kaya-kaya, mampu-mampu. Nah, nanti kita lihat, yang anaknya itu yang wajib sebenarnya membayar utang. Kalau dalam Islam itu kan wajib membayarkan utang orang tuanya. Nah, kalau dalam Islam nanti pengadilan kita bisa ngajukan ke pengadilan ke ahli waris si fulan yang kaya ya. Ya kalau nggak mampu ya apalagi kalau yang kaya ahli warisnya itu misalnya anaknya kaya ya dan dia mampu kemudian untuk bayar utang ya kita bisa gugat bisa kemudian tagih ke ahli waris. Tapi lagi-lagi kalau hari ini memang sulit ya urusan utang piutang ini apa? Karena dalam konteks hari ini itu kan hukum utang piutang itu kan hukum data bukan pidana itu. Agak repotnya itu. Kalau di dalam Islam kan nanti negara bisa memaksa. Tadi bahkan sampai bisa ketika pengadilan menuntut memfailitkan hakim misalnya, maka ya itu akan difailitkan dan akhirnya ya hartanya itu akan disita. Kalau sekarang kan nggak bisa itu kan. Ya. Kecuali tadi kita ada uang juga main di pengadilan. Ya, tapi kan harus ada persidangan yang juga membutuhkan biaya itu kan. Jadi akhirnya dilematis kalau hari ini ya. Wallahu alam itu kan. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi ya Ibu Umi Mutia ya. Nah, mudah-mudahan ini cukup mencerahkan. Mudah-mudahan kita juga berdoa agar kemudian pihak yang berutang punya niatan untuk menyelesaikan tunggakannya ya. Tetap bersabar Ibu, terus menagih. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat keluarga yang berutang ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Jawa Hira. Kok habis ini? Afwan Ustaz, bagaimana jika sebaliknya? Nah, ini pertanyaan dari beliau. Bapak beliau atau bapak saya punya piutang. Kemudian saudara saya menagih. Tapi yang ditagih marah-marah. Padahal yang berutang itu terlihat gaya hidupnya mewah.
Bagaimana seharusnya kami bersaudara mensikapi piutang saya, Ustaz? Nah, ini gimana, Ustaz? Gimana tak? Ya kebalikannya. Ya, jadi beliau punya orang tua, punya piutang sama orang, berkeluarga, sudah mencoba mengupayakan Oh ya, dan yang ditagih ya, kehidupannya mewah, Ustaz. ya memang kewajiban kita tadi apa istilahnya itu menagih gitu kan. Tagih, makanya tadi kalau sudah kita tagih terus ya kan, ya makanya kan pertanyaannya itu kalau dalam kondisi saat ini ya, kalau dalam Islam nanti sederhana aja kan, laporkan ke hakim gitu kan, atau ke penguasa gitu kan, tinggal dipanggil ya nanti penguasa akan memaksa dia untuk bayar utang, termasuk dan menyita, karena boleh gitu kan tadi kan, minta disitakan, udah sitakan gitu, untuk bayar utang gitu kan. Kalau pengadilannya sesuai dengan pengadilan Islam. Kalau pengadilan hari ini memang agak sulit, pengadilan banyak tapi keadilan nyaris tidak ada gitu kan. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini memang sentuhan-sentuhan keimanan, sentuhan-sentuhan tadi itu kan istilahnya itu eh ya keimanan ya mendorong agar dia sadar, agar dia kemudian tahu bahwa itu adalah berdosa itu kan. Ya, dan walaupun di dunia dia bisa menghindar, di akhirat kemudian dia tidak bisa menghindar, ya paling itu gitu kan yang bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan ke pengadilan gitu kan, tapi tadi biaya juga harus kita keluarkan. Belum tentu juga kita menang juga karena kan tadi kan pengadilan juga UUD bahasanya ujung-ujung yang pure tanpa biaya, yang pada akhirnya kemudian milik apa istilahnya dimenangkan oleh yang terzalimi itu kan. Yang menang itu biasanya yang punya uang atau yang punya kedekatan dengan kekuasaan. Saya 2 kali jadi saksi ahli pengadilan itu terkait dengan utang piutang ya antara bank dengan nasabah itu kan. Bank yang melakukan kezaliman dengan menyita agunan yang menghargakan harga agunan di bawah nilai yang sangat jauh gitu kan. Katakanlah harta agunan 14 miliar hanya dinilai di bawah 10 miliar misalnya itu kan. Nah, itu diadukan ke pengadilan ya tetap aja kalah walaupun bukti-bukti kita lebih kuat termasuk juga dalil ya kan. Ya tapi ya kata tadi karena yang punya eh, modal dia itu kan apalagi tidak bisa dipungkiri lagi suap dalam suap menyuap di pengadilan itu luar biasa mafianya itu kan ya ya memang tadi dalam kondisi hari ini selain kita mengingatkan aspek keimanan ruhiyah kepada orang yang berutang ya kalau kita punya kerabat yang bisa kita andalkan misalnya tadi yang punya dekat dengan kekuasaan tanpa harus kemudian kita memberikan menyuap atau apa ya itu kita gunakan kalau tidak ya udah berarti ya insya Allah kita gugatnya di pengadilan akhirat itu yang terakhir itu kan ya artinya bukan berarti kita ikhlaskan itu kan. Nanti kita selesaikan hal itu kemudian di akhirat ya kan walaupun saya yakin kan kalau orang yang seperti ini dia nggak ada rasa takut dong mungkin juga dia nggak yakin juga dengan akhirat ya kan bisa jadi itu kan ini repotnya itu kan hari ini itu kan. Nah, jadi memang dalam kondisi hari ini justru ya kita banyaklah itu yang saya kira kan banyak ketidakadilan nih kan ya banyak kemudian eh, istilahnya itu kezoliman yang kita kemudian tidak bisa eh, menuntut atas kezoliman pihak-pihak ketiga yang menimpa kita ya. Ya kenapa ya penguasanya sendiri zalim itu kan mana mungkin dia akan menegakkan keadilan itu ya barangkali wallahu alam. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup, Ustaz. Ini semua pertanyaan sudah masuk. Satu, Ustaz, pertanyaan penutup.
Pertama Ustaz terkait dengan bangkrut tadi, ini kita masuk ke dunia pelaku bisnis, pelaku usaha. Misalnya ada pengusaha, kita katakan bangkrut, yang bangkrut itu adalah usahanya Ustaz. Usahanya, namun kemudian memang tidak ada dana cash, yang ada itu aset. Nah, apakah terkategori bangkrut meskipun dia tidak punya dana cash, yang ada itu cuma aset. Ketika ada mitranya dan lain semacamnya yang menuntut piutang, itu terkategori bangkrut atau tidak meskipun dia masih menyisakan aset. Yang kedua, yang kedua ini Ustaz. Misalnya pengusaha ini udah pusing mencarinya, tapi dia datang ke lembaga amil Ustaz. Dengan dalih misalnya, bukan dalih, mungkin karena kategori goribin, berutang, kira-kira itu bisa jadi solusi nggak Ustaz? Nah, mohon tanggapan itu. Ya, betul tadi ya. Yang pertama terkait dengan eh, eh, usaha ya. Uang tidak ada tapi ada aset. Ya, kita lihat tadi definisi muflis itu kan tadi orang yang punya utang ya, di mana harta yang kemudian ada tidak mampu lagi kemudian menutupi utang yang ada. Itu bangkrut. Artinya yang disebut dengan muflis, bangkrut itu adalah ketika utang itu lebih besar dibandingkan dengan aset, ya kan? Sehingga nanti meminta pengadilan untuk menyita aset tersebut. Ya. Nah, kalau tadi untuk apa penuntut para kreditor tadi menuntut untuk dibayar dan sudah jatuh tempo, nanti minggu depan kita bahas ya. Syaratnya bahwa para penuntut itu adalah minta difailitkan itu kalau sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo ya belum belum kemudian bisa difailitkan. Maka kalau tadi kasusnya ada bangkrut ya kan, masih ada itu kan, ya tergantung gitu kan dengan kalau misalnya ini ke harta yang ada, ya dia punya kewajiban untuk membayar dan belum bisa kemudian dinyatakan valid ya kan. Kecuali kalau dia memang tadi kan kan nanti kita bahas ya mungkin ke depan nanti minggu depan ya kan. Apakah di dalam Islam itu boleh nggak seseorang memfailkan diri itu kan? Ini yang belum saya baca tadi secara tuntas belum belum ada. Mungkin nanti cara referensi lain ya. Karena kalau di sistem kapitalis sekarang itu boleh seseorang itu memfailatkan diri, ngajukan ke pengadilan. Tapi kan kebanyakan itu tadi untuk berdalih ya, untuk berdalih untuk menghindari tidak membayar kewajiban-kewajiban yang ada. Nah, secara syara ini yang perlu kita kaji itu kan. Dan kalau lihat definisi tadi kayaknya itu nggak bisa itu. Kalau dia mampu bayar ya udah harus dibayar. Justru pengadilan itu nanti akan membayarkan. Nah, bisa dia dikatakan valid oleh pengadilan tadi ketika ternyata tadi bisnis itu memang sedang tidak lancar, sementara asetnya masih ada. Nah, sementara para penagih sudah minta segera untuk dibayar. Nah, dalam kondisi ini si penagih tadi bisa datang ke pengadilan untuk dibangkrutkan, difailkan. Apa konsekuensinya ketika difailkan, jatuh dan tadi saya katakan, maka dia sudah tidak boleh lagi mentransaksikan aset-asetnya. Ketika sudah difailkan, berarti asetnya itu di bawah pengawasan pengadilan. Nanti pengadilan akan menyelesaikan utang piutangnya, itu kan. Itu ya. Jadi untuk memfailitkan dinyatakan valid atau bangkrut tadi yaitu pengadilan dalam Islam yang berhak untuk menentukan karena apa? Karena nanti memiliki konsekuensi hukum tadi itu kan tidak boleh yang punya itu eh, mentransaksikan kembali hartanya dan nanti pengadilan yang akan membagi-bagikan pembayarannya kepada pihak-pihak kreditur ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang gorimin bisa jadi itu kan. Makanya tadi kan kalau kita lihat dari hadis Rasulullah aja itu kan disebutkan Rasulullah memerintahkan sedekah. Jadi orang yang punya utang diberikan sedekah. Nah, berarti di sini boleh karena memang pos zakat juga ada asnaf. Lupa tadi ya. Betul. Jadi salah satu pos asnaf itu solusinya kalau dia punya utang kemudian memang utangnya itu karena ya kalau di situ kan memang tidak ada batasannya apakah karena untuk memenuhi kebutuhan pokok
untuk resiko bisnis sehingga dia rugi, ya itu masuk dua-duanya gorimin. Utang karena memang dia tidak punya pekerjaan, dia kan dia sudah berusaha sampai dia memenuhi kebutuhan pokoknya, maka itu dapat dia masuk dalam kategori gorimin. Begitu juga tadi orang yang usaha bangkrut, timbul utang, itu gorimin juga. Ya kalau dia kemudian ada harta zakat, berhak dia untuk mendapatkan dari uang asnaf, satu asnaf gorimin. Itu ya barangkali ya Ustaz. Wallahu alam. Ya, Alhamdulillah Ustaz, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Udah kita mungkin cukupkan saja Ustaz. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement diskusi kita malam ini? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, akhirnya kita semakin sadar, ya, semakin butuh bahwa perlu ada pengadilan yang memang memang benar adil, gitu kan. Perlu pengadilan yang menerapkan syariat Islam secara kafah, yang itu di bawah pemimpin yang adil, ya. Nah, akhirnya inilah tadi ya, bahwa eh, negara yang melaksanakan syariat Islam secara kafah yang akan mendatangkan keadilan bagi semua kalangan, ya ini yang kita perjuangkan, kita rindukan, dan tentu kita tidak boleh berleha-leha gitu kan. Karena semakin berleha-leha, santai-santai, kalau kita berjuangnya maka makin banyak orang-orang yang zolim terus dizolimi, ya. Semakin banyak kemudian kekayaan alam kita jarah oleh para penjajah, sementara kita tadi ya eh, susah payah untuk mendapatkan harta. Sudah kita dapatkan harta, ternyata ada yang minjem nggak mau bayar, sementara dia hidupnya berfoya-foya, gitu kan. Katakanlah tadi, tapi bayar utang nggak mau, gitu kan. Nah ini adalah kondisi yang memang dampak dari sistem kapitalis, gitu kan. Ya walaupun kalau kita lihat di dalam sistem Islam juga tidak berarti semua orang menjadi baik, tapi minimal pengadilan, penguasa, karena dia menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, pasti hukum yang kemudian dijalankan, hukum yang kemudian diterapkan, itu hukum yang sudah tentu adil karena yang membuatnya itu adalah Allah yang Maha Adil. Itu ya barangkali wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.